Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rivianda. Saya dari generasi G24 dari kampus Politeknik Kalteng. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk tugas pembuatan video pada minggu ini. Nah, jadi yang saya akan bahas tuh ada tiga macam ada tiga masalah dan harus saya tiga masalah lah. Yang pertama itu untuk buatkan CRUD ada dua relasi tabel. Yang kedua itu adalah buatkan seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berrelasi tersebut. Dan lalu tampilkan proses git push di lokal, git pull, dan seeding di server arus data. Nah, jadi langkah pertama itu kita pastikan dulu tabel apa yang mau kita buat dan kita menengok sesuai dengan relasinya. Ntar kita nengoknya di daftar proyek Bina Desa tersebut yang sudah diberikan oleh Bapak. Mana proyek Bina Desa? Kita buka aja yang ini, mentionnya. Nah, di sini, karena saya sebagai lapak UMKM, jadi saya yang pertama tuh saya telah memilih tabel UMKM yang ada UMKM ID sebagai primary key dan pemilik warga ID sebagai PK foreign key. Nah, di sini juga ada alamat, RT, RW, kategori, dan kontak deskripsi. Nah, selanjutnya saya memilih produk. Dikarenakan di dalam produk ini terdapat FK dari si primary key tadi di tabel UMKM-nya. Makanya saya memilih itu karena ada hubungan antara dua relasi. Yang pertama itu ada produk ID, saya memilih UMKM ID, nama produk, deskripsi harga, stok, dan status. Nah, eh, jadi langkah yang pertama yang harus kalian lakukan itu buat aja dulu. Kalian langsung aja buka ke Virtual Studio Code-nya. Nah, lalu di sini eh, kalian untuk menghubungkan kedua tabel tadi itu kalian buat aja controller baru di sini kayak saya misalnya produk controller karena sesuai dengan yang tadi ini sesuai dengan isi-isi dari produk ID UMKM ID nama produk deskripsi kita sesuaikan aja yang isinya seperti itu biar mengisinya pas. Nah, di sini kita kan yang pertama ini cuma diminta untuk mana tadi tuh ini ya cuma diminta untuk ada relasi tabel kan seperti itu. Nah, di sini kita buatkan aja sesuai dengan item-item yang ada tadi di dalam produk controller. Nah, setelah kalian buat produk controller tadi, kita langsung masukkan aja. Tapi sebelum itu ada saya seharusnya itu kita migrate dulu terlebih dahulu untuk tabelnya si ini produk. Di sini kita migrate aja. Ini kalian bisa mintakan aja kode ke GPT, kayak screenshot dan kalian mintakan aja, bisa seperti itu, biar lebih mudahnya. Oke, setelah itu kita buat juga modelnya seperti ini. Ini contoh model dari produk. Karena saya memilih produk tadi ya untuk tabel dua relasi tersebut. Nah, selanjutnya itu saya di sini juga sudah membuat apa ya namanya? Sebuah itu untuk si produk ini tadi untuk menampilkan produk, untuk mengeditnya, Untuk mengedit dan untuk menambahkannya tadi saya sudah menambahkannya di sini. Ini file produk saya. Nah, juga di WordPress juga saya sudah menambahkan untuk produk itu ini sebagai router produk controller seperti itu. Nah, jadi setelah sudah dibuatkan, langkah yang harus kalian lakukan tuh yang pertama tuh adalah dengan cara untuk menghubungi dua relasi itu. Saya sebelumnya tuh, bentar. Ya, kan sudah dipilih nih. Nah, jadi itu
Pas di modelnya saya ada sedikit tambahkan untuk function UMKM-nya di dalam produk itu saya tambahkan seperti ini. Dia kan balik kayak hubungan timbal balik gitu. Ini saya tambahkan dan juga di UMKM saya tambahkan juga ini si produk ini tadi dan si warga. Saya menambahkan dua function ini. Ini fungsi untuk merelasikan ke tabel lain. Ini digunakan untuk menghubungkan antara tabel UMKM dan produk. Makanya saya masukkan kode seperti ini. Nah, setelah sudah dibuat kan, kita tengok aja langsung ke indeksnya. Ada juga beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu kita harus menyesuaikan nama produk ini, nama produk sesuai dengan ini kan di produk ya. Nah, sesuaikan dengan UMKM. Yang ini nama usaha. Jadi kita harus sinkron dia. Kalau nggak sinkron dia nggak akan muncul. Nah, nama produk, nama usaha. Jangan ada sedikit pun typo. Jadi kan di sini kan cek, kayak perhatikan satu sama lain. Nah, seperti itu. Nah, di indeks ini juga misalnya kalau misalnya kita ingin menginputkan, dia langsung mengarah ke create untuk membuat atau menambahkan apa gitu. Nah, seperti itu di sini. Bisa aja langsung kalian tambahkan buat kayak gini. Sesuai dengan alur punya kalian kalau saya di create di sini. Kita harus pergi ke create. Nah, gitu. Ini yang paling penting itu kan sesuaikan aja. Tadi saya sedikit ada masalah waktu pembuatan ini tadi kan kita itu pilihannya ada. Nah, kira-kira ini nggak sesuai, paling typo saya, makanya uh, harus dicek terlebih dahulu lah, biar tidak ada kesalahan. Nah, jadi saya akan memperkenalkan aja template saya untuk mengumumkan keduanya. Jadi yang pertama itu ini kita buka di Google aja. Nah, kita buka di Google. Nah, di sini kita pergi ke PEX, terus kita pergi ke UMKM. Ini kan tampilan UMKM kita nih, tampilan data UMKM kita nih. Di sini juga terdapat pasti tambahkan UMKM kan ada kayak nama usaha, ID, lengkap, RT RW, kategori, kontak, deskripsi, dokumen media dan banyak promosi nih, ya kan? Nah, kita coba kita cek dulu di produk. Kan dia berrelasi. Nah, seperti ini. Misalnya saya mau menambahkan produk nih. Nah, di sini kan ada nama-nama nama-nama pemilik UMKM-nya. Jadi kita memasukkan nama siapa nih? Sebagai contoh kan kita coba nengok si Armstrong-nya di di UMKM ada nggak namanya si Armstrong? Nih ada kan? Berarti dia tuh kayak mana ya? Karena udah ada datanya di sini di data UMKM ini. Jadi kita tidak perlu menginputkan lagi. Jadi kita tinggal bisa memilih aja pas mau menambahkan produk tuh. Misalnya si Armstrong ini kita buat nama produknya tuh misalnya baju. Kita buat deskripsinya kan. Baju bagus dan wah, wah, bagus dan murah misalnya. Harganya kita buat aja ini. Kita buat aja empat. Ini statusnya kita aktifkan simpan. Jadi kayak gini dia Armstrong ini karena dia dari nama si UMKM tadi kita ambil data dari UMKM. Nah, makanya kayak itu harganya ada sesuai dengan data yang diminta. Ini tadi ada nama produk, deskripsi, harga, stok dan status. Sesuai kan? Seperti itu. Jadi produk ini berhasil ditambahkan, kode misalnya berhasil ditambahkan. Nah di sini juga bisa diedit untuk mengedit misalnya ada kesalahan ya atau typo untuk menginputkan harga atau stok. Kita bisa langsung mengeditnya saja seperti ini. Misalnya kita mau mengurangkan harganya di ini stoknya kita buat dua aja, ini tidak beda aja seperti itu. Jadi bisa untuk mengedit. Kok ini yang pertama yang kita bahas untuk buat CRUD yang ada dua relasi tabel. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya eh,
Baiklah, selanjutnya saya akan membahas untuk buatkan seeder untuk user pertama dan seeder untuk mengisi dua tabel yang saling berarti tersebut. Nah, karena yang berarti sebelumnya di tabel saya itu di tabel saya itu apa namanya si UMKM sama produk nih, makanya saya sudah membuatnya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi yang pertama akan lakukan itu dengan cara kita membuat dulu dengan nama PHP Artisan Make UMKM UMKM user UMKM Dummy Seeder. Nah, jadi kita pertama kita buat itu. Nah, setelah sudah dibuat si UMKM kelasnya tadi itu, sesuaikan aja dengan nama kelas kalian. Nah, jadi selanjutnya itu kan tengok pergi ke model. Nah, misalnya kan tadi UMKM. Nah, yang nama usaha, pemilik warga, ID, alamat RT RW, kategori kontak, deskripsi, foto usaha itu kalian screenshot aja. Kalau cara saya seperti itu untuk membuatnya lebih mudah, kalian screenshot aja kan pergi ke GPT. Tolong buatkan dalam bentuk seeder, ubah ini dalam bentuk seeder. Nah, jadi dia seperti ini akan muncul. Nah, jika sudah seperti ini, jangan lupa kalian menginputkan DB dan fakernya. Kan import kelas di sini. Nah, seperti itu. Jika sudah, kalian tinggal langsung menjalankan perintah selanjutnya itu dengan cara PHP artisan db set kelas UMKM seeder dummy. Nah, maka akan muncul tampilan bahwasanya dia itu masuk. Jadi seberapa banyak yang kita buat dia akan muncul di sini. Ini kan saya minta tolong buatkan 10 macam. Maka dia akan muncul di sini juga 10 seperti ini. Dia akan muncul 10. Dan juga untuk seeder hubungan dua tabel ini dia ada beberapa yang harus diperhatikan lah. Yang pertama itu di produk, kita harus memastikan function UMKM di produk itu ada untuk return his belong to, biar ada biar si barang-barang dari si produk dan UMKM sama bisa diinputkan. Dan juga di UMKM juga ada seperti itu. Variasi antara tabelnya gitu. Untuk hubungan tabel, terus sebentar ya. Nah, untuk kita untuk kita untuk mengisi dua tabel yang sama dan kita sekali mungkin cuman segini karena saya kebanyakan yang dari itu belajar ya seperti itu kan sudah saya buat ini. Jadi saya kan perlu juga harus membuat kayak apa dan itu biar bisa seeder ini untuk menambahkan, untuk menampilkan, untuk mengedit. Jadi kalau cuma kan buatkan aja seedernya nggak ada gunanya, maka harus kan buat juga untuk ini teksnya ya produk kan teksnya produk maksudnya kerja dengan jadi kan ibaratnya untuk mengumpulkan dua target harus diperhatikan kali lah untuk misalnya kayak tadi susahnya kayak UMKM nih UMKM ini harus diperhatikan sebenarnya seperti itu jadi itu saja untuk si sidernya dengan sider membuat sidernya seperti itu. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan uh, saya akan menjelaskan tampilkan proses git push di lokal dan git push di shading di server di Alus Data. Nah, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah dengan cara menggit pushnya terlebih dahulu di sini. Ini video baca project misalnya gitu. Nah, di sini kan baca tadi ini bro. Konten nah, baca aja. Di sini ada baca aja yes. Nah, dia langsung otomatis kayak gitu. Punya kita tadi di hamil tadi. Cara mudah seperti itu. Jika ketika sudah, ya kan sudah di post, jadi langsung saja kita pergi ke kan minta kan tadi untuk saling ini ya shading di server data arus data git pull dan shading di server arus metadata. Nah, jadi langkah yang seharusnya akan lakukan adalah dengan membuka website yaitu dengan arus datanet. Kita kasih tahu dulu arus data.
Sini kalian buka aja. Sini nanti kan login aja, bisa kalian login. Nah, di sini saya menggunakan akun Google. Sesuai dengan login teman-teman karena saya menggunakan akun Google tadinya. Nah, jika sudah, jadi kawan-kawan langsung pergi aja ke remote access, lalu pencet ke SSH. Nah, di sini kawan-kawan langsung pergi aja ke on the web. Kalian pencet aja ini. Nah, maka tampilannya akan muncul seperti ini. SSH login. Nah, seperti itu. Oke, hanya saya ingin tahu, saya perlu mungkin kayak pas ngetik nggak cepatnya gitu. Saya pengen simpan detail saya akan simpan passwordnya jadi nggak perlu susah lagi tinggal buka aja langsung data kesalin aja ini pindah ke sini kesalin ini salinnya ini konversif gitu ini harus konversif kita pakai aja pasang ini kita buat sini sini ya kita enter aja ini baru kita masukkan ini passwordnya konversif nah dia akan masuk seperti ini jadi langsung aja kita pergi ke cd dengan www masuk ke dalam www baru kita masukkan ini Rifki Yanda. Oke kan sudah sampai di sini ya sampai proses yang ini tadi sudah kita git push kan kita git pull kan www tadi sudah kita git pull kan. Nah setelah itu makanya ini minta Pak juga untuk baiklah. Setelah saya cek-cek juga tadi mungkin ada kesalahan karena saya tidak merefresh dari si artisan DB tadi. Makanya terjadi lag. Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan secara detail yaitu di mana kesalahan saya tadi. Ada beberapa kesalahan saya yang di mana di sini karena tanda kurung saya sini ada kelebihan, makanya saya mengulangi. Nah, jadi sini saya akan memperbarui juga di sini saya belum saya kitkan, jadi saya kitkan terlebih dahulu. Jika sudah, langsung kita pergi ke ini ya tadi, webnya tadi, langsung kita git pullkan dulu terlebih dahulu. Karena ada perubahan. Nah, selanjutnya kita langsung jalankan aja seperti ini. Ini untuk mengset database seeder kita langsung ada di dalam server. Nah, itu. Maka dia akan berhasil. Saya sudah terbuat di dalam data seedernya seperti seeder ada warga seeder dan UMKM seeder. Ada warga dan ada user di sini. Mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada banyak kurangnya, jadi saya mohon maaf untuk video kali ini karena laptop saya video kali ini lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.